Jadi lu tuh emang bagian dalam keluarga cendana ya? Apaan sih? Pak Soeharto ini menurut gue terbagi menjadi dua fase. Fase yang pertama adalah ekonominya bagus banget pada waktu itu, sama fase dimana orang turun demo, orang nggak orang akhirnya jadi 98 terjadi karena masalah perut juga. Iya. Nah, jadi menurut gua sebenarnya faktor utama dari masyarakat ini perut. Kalau misalnya karena terbukti Pak Harto dengan orang bilang diktatornya ya. Tapi sebelum kejadian 98 apakah ada seramai itu? Gejolaknya bisa dibendung sama Pak Harto pada waktu itu. Karena mungkin orang belum semua yang kelaparan. Tapi ketika di 98 terjadi ya semua orang udah merasakan krisisnya gitu. Barulah semua orang teriak. Nah, sepenting apa ya menurut lo faktor perut, faktor ekonomi di masyarakat? Nah, berarti tadi ya masuk ke pertanyaan gue tadi. Seberpengaruh apa ekonomi terhadap stabilitas? Oh ya kan kita masih ingat waktu 98 itu kan bergejolaknya gara-gara emak-emak juga teriak. Betul. Nggak ada susu bayi. Betul. Akhirnya kita minum air tajin waktu itu, telur tiba-tiba nggak ada. Harga-harga melambung tinggi. Itu kan kita demo pulang disambut senyuman nyokap tuh. Kasih makan, telur. Karena sama-sama waktu itu sama-sama situasinya. merasakan. Walaupun ya bro, ini mungkin teman-teman agak apa yang mau gue sampaikan berpolemik juga. Menurut gue waktu itu ada kontribusi Soeharto yang memang ya udah deh kalau rakyat mau mundur, gue mundur. Karena kan kalau lu ingat dulu betapa kuatnya Soeharto, kuat banget, gampang banget bro dia melibas para mahasiswa itu. Itu dia yang ini jadi menarik kan, ekonomi kekuatan Pak Harto kan. Karena gue kemarin semalam gue sempat juga diskusi sama adek gue bilang bahwa Pak Harto ini adalah sosok yang secara penyelesaian masalah stay di situ, tapi zaman berkembang. Sehingga ketika akhirnya kenapa dia memutuskan mundur, gue melihatnya adalah kan ditinggalin juga kan dia pada waktu itu ya, kan. Menteri-menteri yang Ginanjar Kartasasmita waktu itu. Nah dia kehilangan power itu kan. Dia mungkin di otak gue ini Pak Harto berpikir bahwa oke, cara ini dua pernah terjadi, gue ngelakuin pakai cara yang sama, tapi kok ini pada mundur. Akhirnya dia udah gak punya power, akhirnya dia mundur juga. Maksud gue adalah balik lagi, dulu dia bisa mempertahankan sekuat itu karena ekonominya stabil juga sih menurut gue. Orang nggak semua teriak, nggak semua kalangan, tapi di sini dia nggak mengantisipasi nih. Nah, maksud gue adalah ekonomi ini emang di era Jokowi sama Pak Harto ini, menurut lo ada korelasinya sampai orang bisa membandingin enak zamanku toh? Gini, gue waktu zaman Pak Harto kan masih sekolah gue, bukan mahasiswa. Tapi waktu gue jadi mahasiswa itu, gue ngerasain memang makanan dari 5.000 jadi 25.000. Oke, berubahnya jauh banget dahsyat tuh. Jadi sebelum 98 itu kita bisa ke warteg 5.000, jadi nasi, sayur, orek kentang, mie goreng juga, baru pakai telur dadar. Jadi lo bayangin pasti kenyang banget karena karbohidratnya tinggi. Oke. Tapi itulah yang dilakukan anak-anak mahasiswa. Jadi kalau kemudian ya perut gua gendut gini, sebetulnya orang-orang tuh mesti kasihan. Kenapa? Karena kita terlalu banyak makan karbohidrat ketimbang protein. Tapi kan lu jadi mahasiswa berapa puluh tahun yang lalu. Iya, tapi maksud gua mau cerita begini. Dengan lauk yang sama, itu tiba-tiba jadi 15.000. Kalau lo tambah ayam itu bisa jadi 25.000. Nah waktu itu buat gua yang mahasiswa aja itu merasa luar biasa. Teman-teman gue yang ngerokok biasa beli sebungkus jadi sebatang. Jauh banget ya. Jauh banget waktu itu. Nah terus kan dunia berkembang masuk ke era Jokowi. Dan waktu itu tough banget memang ekonominya. Dan akhirnya orang membandingkan dengan era Soeharto sebelum 98. Pada saat ya murah lah semuanya. Dan kemudian kemarin gue diskusi tentang beras. Kenapa kemudian beras ini langka, kemudian harganya bukan langka, berasa banyak cuma harganya tinggi, tetap mahal gitu. Nah itu dalam diskusi itu terkuaklah bahwa salah satu yang membuat mahal itu TNI, Polri dan PNS udah nggak lagi dapat jatah beras bro. Jadi itu juga akhirnya dipertimbangkan sebagai salah satu faktor kenapa beras saat ini mahal. Nah jadi balikin pertanyaan lo itu memang akhirnya faktor ekonomi itulah yang menjadi garis bawah kenapa Soeharto layak menjadi
pahlawan nasional. Menjadi pahlawan nasional. Jadi ya itu gitu. Kalau yang lain-lain mungkin ya perdebatan kan. Ya. Pers jelas terbatas banget. Terbatas banget. Kebebasan mendapat juga terbatas banget gitu. Tapi ya keputusannya presiden ternyata mirip gitu apa dengan keputusan rakyat yang kalau dibaca dari hasil survei Kedai Kopi. Nah, berarti kan kalau tadi ini gue cocok logi gue ya. Kan ada kebebasan pers juga dilarang pada waktu itu. Yeah. Tapi orang happy dengan ekonominya. Berarti selama perut keisi, yes. yang lain-lain tuh kayak ya udahlah. Itu emang bener gak sih? Emang teorinya Pak Harto, bro. Perut itu rakyat itu dibikin kenyang perutnya. Oh, itu strateginya emang ya? Iya. Jadi kalau emang ya kita aja lah bro, kalau perut kita kosong lapar gitu kan agak-agak cranky bro, iya. ngomel-ngomel bener. Iya. Kalau nggak gajian terus perut lapar, waduh. Cranky-nya minta ampun tuh. Ini lagi ngomongin tim lo. Kurang dengar. Iya ya. Berarti kan sebenarnya Pak Harto menurut gue ya, kalau kita bicara cocok logi tadi ya. Yeah. Dia sangat mengerti bagaimana menangani rakyatnya pada waktu itu ya. Bener bro. Sebenarnya ya. Ya terlepas segala. Kita nggak bicara hamnya dulu ya. Kita memang waktu itu bahkan orang-orang tua kita itu merasa bahwa saat itu oke banget gitu. Tapi kan maksudnya pada akhirnya gini, gue melihatnya kesimpulan gue adalah orang itu selalu mengkangenkan zaman Pak Harto ketika membandingkan ekonomi pada zaman sekarang. Iya. Tapi itu bukannya jadi sarkas juga gitu ke pemerintahnya Pak Harto bahwa sebenarnya nggak baik juga. Nah, gini. Ini mohon maaf kalau salah ya. Ada teman gue bilang, jangan Pak Harto dulu, korupsinya ketahuan. Ya udah di sekitaran situ. Gue tahu maksud lo ya. Iya kan? Iya. Nggak mungkin di luar situ. Karena kalau di luar situ dihajar orang ini yang main di dalam sini. Oke, paham gue. Siapa lu? Ikut-ikutan ngambil. Iya. Lu siapa? Nah, pasti ditangkap. Contohnya ada orang yang namanya Edi Tansil. Iya. Yang kita kagak tahu sekarang orang itu ada di mana. Di mana sampai sekarang kan? Apakah dia masih hidup atau tidak? Betul, kita nggak tahu. Betul. Iya kan? Betul. Itu ada hubungannya nggak sih dengan stensilan bro? Edi Tansil? Enggak ada. Emang namanya aja itu. Edi Tansil ya? Emang namanya aja. Nah itu salah satu itu yang jadiin contoh sama teman gua. Iya. Sekarang ya setelah pasca reformasi lah ya. Dugaannya korupsi sudah di mana-mana, bukan hanya di satu lingkaran. Ini jadi perdebatan yang polemik ya sebenarnya. Ya. Misalnya satu sisi itu buruk. Ya. Cuman pada waktu itu beliau terkontrol. Gue pengen ngomong itu. Kan terus juga ya gini ya. Kepala daerah kan juga ditentuin sama dia. Betul. Makanya banyak brai itu zaman dulu tuh. Ya. Lu di sini ya, lu jadi kepala daerah sini, Satu sisi itu nepotisme. Ya. Tapi satu sisi kolusi, bro. Kolusi. Nepotisme. Kalau nepotisme ke ayo dong. Dan terus ada anaknya gitu. Tapi sisi positif balik lagi. Under control. Nah, terus kan ada yang bilang, "Ya, tapi kan dia nepotisme juga." Yeah. Mbak Tutut diangkat jadi mensos. Iya. Iya, setelah 30 tahun berkuasa, bro. Setelah 30 tahun berkuasa, baru Mbak Tutut yang waktu itu memegang atau mengkoordinir gerakan orang tua asuh GN Otak waktu itu dijadiin mensos. Itu jadi trigger juga sih 98 waktu itu. Ini ngebandingin sama yang ini nih. Yang ini kan anaknya nggak dijadiin menteri. Langsung males kan perdebatannya kan. Bener. Udah bosen kita berdebat karena udah nggak apple to apple. Itu 30 tahun yang ini. Ini baru 10. Iya. Ini baru 10. Dan yang ini nggak ngubah undang-undang. Udah ya, kita ganti. Lu yang kesana, lu yang kemana-kemana. Tapi berarti ya pemaafnya bangsa ini itu emang urusan perut ya. Pada akhirnya tadi. Lah, kan Pak Jokowi juga paham bro, yang namanya bahasa rakyat itu bisa memenangkan pilkada dan pilpres. Iya. Bahkan ntar kalau 29, kalau kontestan ini menggunakan bahasa rakyat, lo ngerti gak bahasa rakyat? Maksud gue itu bahasa rakyat adalah bansos dan money politics. Oh, bahasa rakyat itu. Iya, bahasa rakyat. Kalau bahasa lu tadi perut tuh. Perutnya diurus. Perutnya diurus. Yeah. Itu ya menang bro. Selama lu logistiknya kuat, di Indonesia ini gampang. Yang penting ada waktu bro. Ada waktu. Dan waktu adalah uang. Ada waktu. Jadi bedanya Pak Harto pada waktu itu ada terus tuh isi perutnya tuh. Iya, ada terus bro.
Emang fatalnya di 98 aja itu udah gak ketolong tuh. Ya, itu bom waktu ya. Selama itu kan memang kita disubsidi. Bensin, Bro. Itu 500, Bro. Dulu 500 per liter, Bro. Seingat gue zaman dulu ya, gue masih sempat ngerasain zaman Pak Harto. Sempat 3,5, 4,5, 500 gitu, Bro. Harga bensin, Bro. Premium semua sih emang. Kalau dilihat sama hari ini, programnya sama-sama banyak. Bener ya. Pak Harto ada Repelita segala macam kan. Jadi kalau dibilang jumlah sama-sama banyak nih. Ya. Apa yang membedakan yang ini bisa terstruktur berjalan, yang ini tuh kayak asal tembak aja? Ini gua nggak ahli ya. Ya, tapi menurut pengamatan lo. Menurut gua yang mengubah segalanya itu pasal 33 di Undang-Undang Dasar 45. Apa itu? Waktu di Pak Harto itu nggak ada pasal 4-nya. Begitu reformasi itu ada pasal 4 yang menyerahkan ekonomi kita kepada pasar. Itu yang mengubah semuanya, Bro. Dulu dikontrol oleh negara, semua. Harga tuh semua cabai, keriting, kol gepeng segala macam itu dikontrol. Harga itu dikontrol. Nggak dilepas ke pasar. Bukan pasar yang menentukan demand. Kalau sekarang kan pasar menentukan, berarti ada supply dan demand-nya kan yang bermain angka kan. Disitulah si IMF itu, Kamdesu waktu itu, yang akhirnya meminta negara ini lepas apa-apa ke pasar, Bro. Disitulah gilanya kan, langsung dolar 16.000 dari 2.000 rupiah loh waktu itu. Gue memang gak pernah pegang dolar waktu itu. Ya. Tapi dahsyatnya ke situ. Dan waktu itu langsung diselesaikan oleh Habibie, balik lagi ke 7.000, nyetak uang 100-an plastik waktu itu. Iya. Yang gak bisa dipalsuin. Jadi maksud gue ada beberapa plus minus memang. Iya, emang plus minus. Nah,